Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ida SPD MSAS. Kali ini saya akan membuka platform Merdeka Mengajar yang sudah rilis beberapa bulan ke belakang. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah mendownload platform Merdeka Mengajar di HP atau di laptopnya, sudah bisa masuk ya dengan akun masing-masing. Dan sebaiknya itu masuk dengan akun belajarnya ya. Nah, di sini di beranda itu ada beberapa tampilan di sini ada 6 tampilan. Yang pertama ada asesmen murid, ada perangkat ajar, kemudian ada bukti karya, kemudian ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi, dan kemudian ada komunitas. Untuk kali ini saya akan berfokus kepada pelatihan mandiri karena sekarang ini saya sedang melakukan praktikan aksi nyata ya. Jadi saya ingin minta bantuan kepada Bapak Ibu guru untuk umpan baliknya. Di sini, tapi terlebih dahulu saya akan menyebutkan topik-topik yang ada di pelatihan mandiri ini. Yang pertama ada Merdeka Belajar, yang kedua ada Kurikulum Merdeka, yang ketiga ada Profil Pelajar Pancasila, keempat ada perencanaan pembelajaran SMA, SMK paket C, kemudian ada asesmen SMP, SMA, SMK paket B sampai C, dan kemudian ada penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP, SMA, atau paket B sampai C, dan kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMK atau paket C, kemudian yang terakhir ada disiplin positif. Jadi di sini saya sudah mengerjakan modulnya itu ada 3 ya, ada 1, kemudian ada 2, 3. Untuk mendapatkan sertifikat, kita itu harus menyelesaikannya sampai praktikan aksi nyata. Jadi di topik Merdeka Belajar ini ada beberapa modul ya, ada 5 modul. Yang pertama ada mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dan kemudian yang kedua ada mendidik dan mengajar. Yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyuruh. Yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dan kebetulan modul yang saya pilih di aksi nyata ini adalah modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Jadi kita buka saja. Jadi di sini di mengenali diri dan perannya sebagai pendidik itu, di sini aktivitasnya itu ada video dulu, menyimak video. Di sini itu ada di bawahnya itu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Jadi, video ini mengajak ibu dan bapak guru merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Jadi selain ada deskripsi ini, ada juga videonya ya. Jadi di videonya itu disimak dari awal sampai akhir. Ya, itu hanya ulas gambaran sedikit saja ya. Dan kemudian di sini selain ada video juga ada latihan pemahamannya. Jadi di sini ada pertanyaan, ini kebetulan cuma satu pertanyaannya. Jadi sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru. Jadi di sini kalian menjawab kalau Bapak Ibu, maaf ya, Bapak Ibu menjawab dengan betul, nanti bisa berlanjut ke ini ya, ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada cerita refleksif. Jadi cerita refleksif itu harus diisi juga sesuai dengan pertanyaannya ya. Seperti peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Sebagai bentuk orang tua mereka di sekolah, sebagai contoh ini ya, mekanisme motivasi dan dukungan. Ini bisa kalian jawab ke ibu-ibu dan bapak-bapak. Bisa jawab dengan apa saja ya deskripsinya yang sesuai. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Di sini apa peran saya sebagai guru? Di sini tetap ada videonya ya. Apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Video ini mengajak kita berefleksi bersama terkait peran guru
peran sebagai guru selama ini gitu ya. Jadi di sini ada videonya. Ya, kita coba dengar sendiri sedikit ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi kali ini, kita akan melakukan refleksi peran kita sebagai guru, baik untuk murid-murid kita di sekolah maupun untuk masa depan bangsa, agar kita mampu melakukan refleksi, mengenali diri, dan memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu dan Bapak Guru, hal apa yang membuat Ibu dan Bapak Guru merasa sangat bersemangat pergi ke sekolah? Apakah karena wajah-wajah murid yang menengadah memandang ke arah kita saat kita menerangkan di depan kelas? Apakah tak sabar ingin menyaksikan kemajuan belajar salah satu murid yang kemarin baru saja kita terangkan sampai berulang kali? Atau sangat ingin menunjukkan bahan ajar yang seru yang sudah kita siapkan pada murid-murid? Semangat Ibu dan Bapak Guru dalam memulai hari tentu akan merambat pada energi belajar anak-anak. Mungkin tidak hanya hari itu saja, tapi juga seterusnya. Ketika kelak mereka dewasa, mungkin menjadi pemimpin masyarakat, mereka akan membawa semangat itu. Dengan murid-murid kita yang sekarang adalah generasi digital native. Ya, itu saja ya, sedikit gambarannya tentang video yang ada di modul ini. Bapak Ibu bisa menyimaknya secara tuntas ya nanti di platform Mandiri, di platform Merdeka Belajarnya. Dan kita kembali lagi selanjutnya. Di sini juga ada latihannya sama seperti tadi. Kemudian ada cerita refleksif juga. Dan begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga ingin menjadi guru seperti apa saya. Di sini juga ada videonya dan kemudian ada latihannya. Dan di akhirnya juga ada post test. Nah, di akhir dari modul-modul yang ini itu ada post testnya. Jadi kalau misalkan post testnya sudah bagus, bisa berlanjut ya. Jadi kembali ke modul ya, ini sudah selesai. Nah, di sini di kelima modul sini kan sudah selesai, baru lanjut ke aksi nyata. Nah, di sini aksi nyata ini, dan kebetulan saya juga belum, ini baru meminta umpan balik dari audiens. Ya. Jadi ini saya buatkan videonya seperti ini juga ya. Jadi aksi nyatanya ini nanti ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya. Di antaranya itu yang nomor 4-nya itu buatlah form umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan lampirkan dokumentasikan bukti formulirnya. Jumlah umpan balik minimal 5. Dan ini adalah pertanyaannya atau kalimatnya ya yang harus dilanjutkan oleh audiens. Kemudian ada nomor 5 juga, tuliskan refleksi prosesnya, proses tadi yang ada di modul-modul yang sudah kita pelajari. Kemudian ada unggah bukti dokumentasi kegiatan, hasil pengisian form feedback dari poin 4, dari poin yang ini ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk platform mereka belajarnya. Jadi di sini masih banyak. Dan di akhir, kalau kita sudah melakukan aksi nyata, kita berhak untuk mendapatkan sertifikat setelah ada verifikasi dulu. Kalau kita layak, baru mendapatkan sertifikat. Ya, begitu saja. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.